Iya. Tuhan memberikan langkah saya jadi dokter. Iya. Yang kedokteran itu demikian mudah. Iya. Saya pernah sakit ganas, Iya. dioperasi, di kemo. Iya. Biasanya yang Iya. dipikirkan investasi adalah uang ya Om? Iya, Iya. investasi kesehatan justru itu nomor 1. Ya kan kadang-kadang kita nggak mengerti bahwa kesehatan itu ya cuma menjadi jargon saja gitu. Jadi supaya ini kembali diingatkan, kembali disadarkan bahwa menjaga kesehatan itu menjadi sebuah investasi yang sangat berharga. Iya. Dan satu lagi yang saya lihat fenomena yang luar biasa sekarang itu, Iya. kalau kita lihat di YouTube, Instagram, Iya. banyak sekali pengobat-pengobat yang sebetulnya tidak berdasarkan ilmiah. Itu berbahaya sekali. Ya, menurunkan berat badan, di situ keluar obatnya apa, dan bahkan ada kok berani-beraninya mereka diganti yang ngomong itu tokoh-tokoh kesehatan. Ya. Jual obat, jual ini, itu yang ada di media sosial, yang di luar itu banyak sekali. Inilah pendidikan itu penting sebetulnya. Ya, kalau di gereja banyak dokter-dokter muda, sekali-kali atau beberapa kali mesti kasih edukasi. Edukasi. Menjadi penting ya Pak Titi? Ya penting. Ini bagi jemaat dari jemaat yang kecil, dalam lingkup yang kecil ini, jemaat ini bisa teredukasi lebih baik. Iya, jadi nanti balik ini. Iya. Kalau di gereja itu bukan spiritual toh. Betul. Balik ke holistik tadi ya Pak. Iya. Ya, sekarang saya lihat di gereja banyak kok. Iya. Dokter-dokter yang muda. Iya. Tapi ini juga jemaatnya diajak, artinya diberi kesadaran, suruh datang. Iya. Ini penting kok, mereka banyak yang enggak tahu. Iya. Ya, salah satunya memang melalui channel-channel seperti ini Pak Titi. Jadi melalui Melaba ini kan kita bisa menyasar ke lansia, nanti sobat-sobat lansia juga bisa meneruskan ke keluarganya. Dari keluarga itu, edukasi itu menjadi sangat penting gitu ya, bahwa pemahaman kesehatan adalah investasi. Tadi Pak Titi juga menceritakan hati-hati dengan penawaran-penawaran di media sosial yang sangat banyak. Karena saya juga melihat sendiri itu bahwa sekarang bukan hanya anak-anak atau dewasa saja loh Pak Titi yang juga mulai banyak dengan media sosial, tapi bahkan juga sobat lansia ini juga bisa terpapar dengan media sosial yang banyak gitu. Itu lebih mudah. Ya, walaupun kita ini gaptek, tapi banyak orang yang ketemu penawaran awet muda, aduh. Iya. Itu banyak sekali, kita harus memberikan edukasi. Nah, di sinilah. Kita juga harus holistik gereja. Betul. Dari lingkungan kecil. Nanti kan tumbuh di sana. Banyak kok saya lihat. Karena kalau di Solo kan saya dosen. Dokter-dokter yang dari sini kan saya ngerti, di gereja banyak diminta. Saya kira mau. Ya Pak Titi. Ya, kira semoga juga acara-acara seperti ini juga menolong kita semua gitu ya. Untuk menumbuhkan kesadaran sekali lagi bahwa kesehatan investasi, pemahaman tentang kesehatan yang holistik gitu ya. Jadi masyarakat ini semakin lama juga semakin mendapatkan edukasi yang baik. Ya. Mungkin Pak Titi ada lagi yang mau diceritakan pengalaman dari Pak Titi mungkin tentang kesehatan, apa yang Pak Titi alami, penyertaan Tuhan, apa yang sudah mungkin ada yang mau di-sharingkan Pak Titi dalam kesempatan kali ini. Sharing apa ya, kalau tentang itu banyak, tapi ya enggak keringan. Tapi penyertaan Tuhan itu memang luar biasa. Kita banyak melihat, dan gini ya, kita ini memberi pendidikan. Saya bilang, saya sampai sekarang tiap hari saya masih olahraga. Tapi saya tidak berani menjamin saya masih olahraga, saya ngerti kesehatan. Kita mesti nantinya, Pak Didi ngerti kabeh, kok
loro, perkara sakit, iya, perkara umur, iya, itu kita tidak berhak. Iya, betul. Ya, itu prerogatif Tuhan. Iya. Iya. Ya, kita jaga Iya. diri kita sebisa mungkin. Iya. Tetapi saya nggak tahu. Iya. Saya nggak tahu di depan saya Iya. selangkah 1 jam lagi Iya. itu kita harus pasrah. Pasrah. Itu yang kita pasrahkan. Iya. Ya, kita berusaha. Iya. Saya berusaha masih berolahraga, makan vitamin, Iya. berobat secara teratur. Yang penyakit ada pada kita. Iya. Tapi itu bukan jaminan. Iya. Ya, ini kembali lagi bahwa tiap langkah kita itu Tuhan yang atur. Ya, kalau dalam bahasa saya sering mendefinisikan itu kira-kira ada yang bagian yang kita bisa kontrol, yang bagian kita bisa kerjakan, tapi ada bagian yang itu memang murni dari apa yang menjadi pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, gitu ya Pak Titi. Iya. Oke, mungkin Pak Titi bisa ceritakan ada punya pengalaman apa Pak bersama dengan Tuhan? Iya, pengalaman semua tiap langkah pengalaman dengan Tuhan. Ya, waktu sakit, Tuhan yang sertai. Iya. Yang terakhir, ini ya. Iya. Kalau kita merasakan diri kita sendiri itu setahun yang lalu, setahun atau kurang itu ya. Sore-sore habis makan saya mau leyeh-leyeh, mau siap-siap tidur, itu mendadak, bukan mendadak, tapi di dada itu rasanya nggak enak, nggak sampai sakit, cuma kok nggak enak ya, nggak enak, lalu kembung. Nah, saya senangnya keroan, tante keroi, dikeroi, tapi nggak enak. Nah, ini maka kita itu harus peka terhadap tubuh kita. Ya. Tetap besoknya saya ke laborat, saya cek semua jantung, enzim jantung saya cek, ternyata memang ada penyumbatan. Ya, ada penyumbatan. Nah, pagi itu juga, sore itu hasilnya jadi, langsung saya tanya ke Jakarta, telepon, dokter yang saya telepon, profesor jantung itu cuti. Lalu saya justru tanya ponaan yang habis di ring. Diberitahu di rumah sakit Ukrida, itu kepunyaan Kristen juga. Nah, besoknya saya sudah bilang anak saya, besok cari tiket. Masuk Ukrida. Dokternya siap, semua siap. Itu ya, tiket ada. Sampai ke sana dokternya pas di sana. Malamnya diperiksa, besok paginya pasang ring jantung. Itu ya kaya enek sing ngatur ya. Iya. Ada yang ngatur semuanya. Ya kadang-kadang kan tiket sulit, mendadak, rumah sakitnya dokternya pas enggak di sana. Ada. Besoknya langsung dipasang ring. Ya dipasang 2 ring. Itu dokternya ngomong-ngomong, wah ini yang buntut agak banyak, Prof. Di anu saja ya, di bypass sekalian. Karena waktu dipasang itu kita sadar ya. Di bypass sekalian, saya bilang, wah enggak. Itu yang bisa dipasang ring dulu, tapi ini enggak bisa kalau sekaligus bertahap. Oke. Pasang ring 2 dulu. Tempatnya sulit, tekuan gitu. Tapi ternyata juga cepat banget. Selesai dokternya bilang, wah syukur, puji Tuhan. Kristen juga dia, orang Batak. Puji Tuhan, diberi kemudahan ya Prof ya. Iya. Terus setengah tahun lagi saya ke sana lagi pasang yang 2. Pasang yang 2, yang sebelah kiri memang lebih sulit karena buntut harus dibur. Dokternya juga bilang, ini kalau dibur di sini nggak bisa. Ke rumah sakit yang satu saja, rumah sakit saya di Jakarta Heart Center. Di sana ada burnya. Prof, punya BPJS, punya, pakai aja. Ya, kita ngurus juga gampang banget. Iya. Jadi yang di sana dipasang 2 lagi, kita upgrade kelasnya, tapi ada bantuan dari BPJS. Ini nek ra sing ngatur sing kuwasa sapa.
ketemu dia, ketemu gitu. Nah, itu penyertaan Tuhan. Itu penyertaan Tuhan itu. Iya, itu saya syukuri kok, betul. Iya. Ya, walaupun saya bukan yang sangat religius. Iya. Tapi saya kira religius adalah kemudian kita bisa mengkoneksikan kehadiran Tuhan dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Iya, di dalam setiap langkah kita. Iya. Di dalam kita berinteraksi dengan orang. Iya. Kondone bendino nyang gereja ning misuh-misuh. Iya, betul. Iya. Percuma. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Didi untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Perbincangan yang sangat menginspirasi bagi saya pribadi tentunya. Tadi sudah boleh cerita, mendengarkan bagaimana perjalanan Pak Didi dari awal gitu ya. Bahkan yang ndak nyono bakal kuliah kedokteran, bahkan sekarang sampai menjadi profesor. Terus kemudian Pak Didi juga mengulang kembali bahwa kesehatan itu adalah sebuah investasi yang penting gitu ya. Yang penting itu supaya kiranya ini boleh menjadi mengingat kami semua yang juga mendengarkan siaran Melaba pada siang hari ini bahwa investasi yang paling berharga itu adalah investasi kesehatan. Kesehatan sebagai sebuah investasi. Dan nanti juga Pak Didi juga boleh berbagi cerita mengenai perjalanan sempat untuk menjalani terapi ring jantung, tapi di dalam setiap kemudahan yang ditemui itu menjadi pengakuan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menuntun setiap langkah. Iya. Ada lagi Pak Didi untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Ini untuk karena lansia ya. Iya. Untuk para lansia yang seusia saya atau lebih, tetap semangat ya, spiritual, sosial itu penting ya. Ya, belajar terus, jangan lupa. Saya sampai sekarang masih belajar. Tiap hari ada webinar ini, saya selalu ikut. Ya. Jadi ini yang memberikan kepada kita tambahan ilmu dan mengasah daya ingat kita. Jangan ngelokro lansia, wah lali biasa lansia, itu paling nggak bagus. Ya, maka kita harus disiplin kalau meletakkan barang di situ terpakai, kembalikan ke situ. Ya, itu sehingga kita ingat. Latihan-latihan sederhana yang tulis. Kalau kita lupa, ini sudah karena usia memang sel-sel sarafnya banyak berkurang. Saya kalau mau omong lupa, itu saya nggak menyerah. Sambil jalan itu misalnya kita pergi, kita opo satu ketika misalnya kita omong dengan keluarga yang itu ketemu, saya omong, nah tadi itu, melatih. Ya, dan jangan malas bergerak. Saya PNN loh masih. Waduh, hati-hati loh Om. Lah bangun itu. Iya. Masih di lantai 2 ya. Oke. Lantai 3 sekarang ya. Iya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Iya. Oke, terima kasih Pak Didi, Profesor Didi Tantomo pada saat ini sudah boleh menjadi narasumber dalam acara Melaba pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita mari berdoa dulu ya. Ya, mari saya pimpin dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan siang hari ini dalam acara Melaba yang boleh juga disiarkan melalui Radio Immanuel dan juga YouTube-nya GKI Joyudan. Kami bersyukur sekali lagi kami boleh berbincang-bincang, tetapi sekaligus kami juga boleh menyadari betapa kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengar kesaksian, kisah inspiratif yang boleh dibagikan oleh Profesor Didi Tantomo yang mensyukuri akan setiap kasih Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan beliau, di dalam setiap pelayanan, dalam setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupannya. Biar apa yang kami sudah boleh dengar, apa yang kami boleh refleksikan pada siang hari ini, itu juga boleh menjadi sumber inspirasi bagi kami semua. Tapi terlebih, pengalaman-pengalaman ini juga boleh membawa kami kepada kekaguman kepada Tuhan, melihat bahwa segala sesuatu Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menentukan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biar kehidupan kami
baik kami yang ada di sini dan juga para sobat lansia yang mendengarkan semuanya boleh diarahkan berserah penuh hanya kepada pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri perbincangan kami pada siang hari ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing, kiranya tangan pengasihan Tuhan beserta bersama dengan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Didi sekali lagi untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa nanti di podcast-podcast dan siaran selanjutnya ya Pak Didi. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman. Ya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi.